Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri Alfanida Mafirah, Muhammad Lazuardi, Oka Vivianita Wijaya, dan Weli Prasetyo Gunawan. Materi kami hari ini mengenai pembelajaran menggunakan understanding by design pada unsur reading, reflect, and revise. Sebelumnya, kita sudah memahami tentang pertama ada where and why, yaitu menentukan kemana fokus arah pembelajaran. Kemudian memastikan kenapa peserta didik harus diarahkan kepada tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua, hook and hold, yaitu menarik perhatian peserta didik di awal pembelajaran dan mempertahankan perhatian mereka di seluruh proses pembelajaran. Yang ketiga itu ada equip, yaitu membekali peserta didik dengan pengalaman yang diperlukan, alat-alat, pengetahuan, dan kemampuan untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Nah, kita masuk kepada reading, reflect, dan revise, yaitu memberikan peserta didik banyak kesempatan untuk memikirkan kembali ide-ide besar, merefleksikan peningkatan, dan merevisi pekerjaan mereka. Peserta didik memerlukan kesempatan untuk berkembang dan maju. Sebagai pendidik, kita diharapkan jangan hanya memberikan satu saja asesmen penilaian, kemudian memberikan nilai mutlak atau akhir. Karena itu akan membatasi perkembangan peserta didik untuk maju dan meninjau kembali apa yang mereka dapat atau rating. Namun, gunakanlah asesmen penilaian sebagai proses kegiatan belajar. Yang dimaksud ialah asesmen atau penilaian refleksi diri sendiri dan menekankan betapa pentingnya hal itu untuk membantu mereka untuk meninjau sejauh mana perkembangan mereka sendiri. Karena pada akhirnya asesmen atau penilaian formatif selama proses pembelajaran ini akan membantu peserta didik untuk mengetahui apa yang perlu mereka lakukan selama proses perbaikan atau revisi proses dan hasil pemahaman mereka pada titik tertentu, sebelum mereka mendapatkan nilai mutlak atau nilai akhir yang sesuai dengan kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Dan idealnya ilmu yang didapat ini bisa berguna bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Nah, sekarang muncullah pertanyaan begini. Bagaimana peserta didik bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan 3 hal, yakni reading, reflect, dan revise? Perkenalkan, saya Muhammad Lazuardi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan dari reading, reflect, dan revise. Kita ambil satu contoh dari satu materi pembelajaran. Anggap saja kita sedang belajar teks prosedur untuk membuat akun sosial media. Setelah penguatan yang diberikan pada tahapan equip, maka peserta didik sudah siap untuk menuliskan dan mempresentasikan apa yang mereka dapat. Kemudian mereka akan menganalisa tahapan pembuatan sosial media dan mencoba untuk melihat sisi atau perspektif lain pada tahapan pembuatan sosial media yang telah mereka buat. Mereka akan mendiskusikannya, melihat dari keefektivitasan dari tahapan pembuatan sosial media yang telah mereka buat. Kemudian masuklah mereka ke tahap reflect. Mereka akan mencoba merefleksikan apa saja yang mungkin mereka dapat dari hasil analisa pada tahapan reading tadi. Mereka akan mencoba menilai diri sendiri bagaimana keefektivitasan tahapan yang telah dibuat dari hasil diskusi sebelumnya. Pada tahapan akhir atau revise, peserta didik akan menyimpulkan tahapan pembuatan sosial media yang mana yang paling efisien. Membuat simpulan bagaimana seandainya tahapan yang kurang efisien itu tadi tetap dimasukkan tanpa ada revisi dari hasil diskusi sebelumnya. Itulah tadi contoh penerapan dari reading, reflect, dan revise. Terima kasih. Baik, pada ketiga tahapan tersebut, tugas peserta didik idealnya sudah selesai. Namun, perlu dilakukan kembali peninjauan hasil belajar.
atau rethink. Melihat dari beberapa perspektif pembuatan sosial media. Melakukan presentasi hasil refleksi dalam hal kelebihannya, kekurangan mereka, dan apa saja yang menurut mereka sudah dipelajari dan dapat diwujudkan pada kehidupan mereka dengan hasil revisi yang lebih baik dari hasil awal. Jadi, kesimpulannya bahwa tahapan keempat ini, yakni rethink, reflect, dan revise, merupakan tahapan inti setelah pembekalan pada tahapan equip dan sebelum penilaian pada tahapan evaluate. Memastikan pemberian kesempatan mereka untuk mengeksplor diri dari meninjau kembali hasil apa yang mereka dapat, rethink. Kemudian, menilai kemampuan sendiri dengan refleksi atas capaian pembelajaran mereka. Kemudian pada akhirnya, memperbaikinya tentunya merevisi untuk dapat diterapkan pada kehidupan mereka sehari-hari.